Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raju Kamila. Saya adalah mahasiswa tingkat akhir dari program studi informatika. Di sini saya akan mendemonstrasikan program tugas akhir saya dalam menunjang persyaratan kelulusan perkuliahan dengan judul Sistem Informasi Penggunaan Jasa Body Repair Motor pada CV Area Body. Sebelum kita mulai ke programnya, saya di sini akan menjelaskan aplikasi-aplikasi apa sajakah yang saya gunakan dalam membuat program tersebut. Yang pertama, saya di sini menggunakan SMPP atau SAM, yang mana fungsinya yaitu untuk sebagai penghubung antara database dengan NetBeans itu sendiri. Di sini saya hanya menggunakan MySQL. Yang kedua adalah MySQL itu sendiri, yaitu yang berfungsi sebagai alat penyimpanan data yang sudah diinput dari file NetBeans itu sendiri. Dan yang terakhir adalah NetBeans. Di sini saya pakai versi NetBeans 8.2. Oke, langsung saja ya. Tapi di sini saya di dalam pengaturan untuk pertama kali tampilan layar yang akan dimunculkan yaitu pada form login. Saya run. Oke, di sini sudah tampil menu login. Dalam menu login ini saya menggunakan 3 hak akses, di mana setiap hak akses itu mempunyai fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah admin. Yang kedua itu kepala bengkel, dan yang ketiga pemilik usaha. Saya login sini sebagai admin. Ya, login sebagai admin berhasil. Oke. Langsung tampilan kedua yaitu ke menu utama. Untuk menjalankan program ini, alangkah baiknya kita mendata atau menginput data apa saja sih yang diperlukan dalam program tersebut. Pada menu barang di sini ada data barang, pada menu supplier di sini ada data supplier, pada karyawan di sini ada data karyawan. Saya akan mulai dari data barang dulu. Yang pertama, saya input ID barang itu 01 dengan nama barang misalkan Foxy. Foxy 1 liter. Kategori di sini saya cair dan harganya itu Rp12.000 per liter. Simpan. Pada menu-menu di button-button di bawah ini, button ubah, kita ketik ubah. Misalkan di sini kita mau ganti apa, misalkan atribut tabel yang salah, kita bisa ubah jadi cair. Misalkan R2, ubah. Nah, dia tipe datanya cair. Mesti berubah menjadi cair. Kita ubah lagi aja. Yang kedua, saya akan menginput barang. Nama barangnya itu misalkan Duko atau cat itu sendiri, cat Duko merah 500 ml. Kategori cair. Harga cat itu sendiri per 500 ml itu 50.000. Simpan. Yang ketiga itu adalah amplas kasar per lembar. Kategorinya padat dan harganya adalah 4.000 per lembar. Rp4.000. Simpan. Kita rasa cukup. Kita kembali ke menu pendataan, yaitu pendataan supplier. Di sini saya kasih nama ID supplier 01 juga dengan nama supplier Galunggung. Galunggung dengan nomor telepon 08196297 532 dengan alamat Jalan Raya Keramat Jati, Jakarta Timur. Simpan. Oke, berhasil. Kita kembali. Yang ketiga adalah pendataan karyawan. Di sini saya akan mendata karyawan yang
yang bekerja pada CV Body. Misalkan ID karyawan 01 dengan NIK 2015 2015 2021 dengan nama karyawan misalkan Rama, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahirnya input misalkan 1 Agustus 2021, bagian misalkan admin bengkel, status karyawan, simpan. Ya, data berhasil disimpan. Kemudian adalah form di mana ada proses seperti pendataan yang tadi. Langkah selanjutnya adalah proses di mana di sini pada barang itu adalah barang masuk. Di sini saya ID masuk itu menggunakan auto increment, jadi saya tidak menginput datanya, langsung ke menu ID barang. Tadi yang sudah saya input di data barang yaitu ID-nya 01, enter, nama barangnya ada Voxy, 1 liter, harganya itu 12.000. ID supplier yang sudah saya input tadi 01 juga dengan nama supplier Galunggung. Tanggal masuk barangnya itu misalkan saya kasih tanggal sini tanggal 2 Agustus 2021. Quantity di sini saya akan misalkan 10 quantity dari Voxy 1 liter. Enter. Yaitu jumlahnya 120.000. Simpan. Data berhasil disimpan. Oke, kembali. Selanjutnya ialah transaksi. Langsung ke menu transaksi. Sekarang kategori. ID kategori sini kita input 01. Jenis, maksudnya di sini adalah jenis antara motor manual atau motor matic. Saya di sini pakai matic aja. 001P, 002K, 003T, 004A pada combo box. 001P itu untuk polos, 002K itu untuk karbon, 003T untuk tribal, dan 004A untuk abstrak, untuk kode motif. Di sini saya akan menggunakan yang pertama yaitu 001P untuk polos. Estimasi. Dalam estimasi sini 7 hari, ada 14 hari, ada 30 hari, di mana pada setiap pilihan dari hari tersebut juga dengan harga yang berbeda-beda. Di sini saya pilih 7 hari dengan harga Rp500.000. Saya simpan. Data berhasil disimpan. Oke, kembali. Pada tahap selanjutnya kita akan ke menu transaksi dan kita akan keluarkan lagi yang tadi sebagai kategorinya, kita akan panggil lagi di sini sebagai struk pembayaran. ID transaksi untuk 01, ID kategori tadi, ID kategori yang sudah kita input yaitu tadi 01, total 50.000. Di sebelah sini user di sini menginput itu user yang login pada hari tersebut. Misalkan tadi saya udah input Rama sebagai admin bengkel, job desk-nya Rama sebagai admin bengkel, berarti kita tulis Rama. Transaksi tersebut dikeluarkan pada tanggal berapa? Misalkan pembayaran dilakukan pada tanggal 7 hari ya. Misalkan tadi dari tanggal 2 terus ke tanggal misalkan 9 lah, dengan nama konsumen misalkan Fikri, dengan plat motornya B4444TY, dengan nomor handphone 0896297532. Kita simpan. Untuk admin agar tidak lupa dalam menginput barang keluar pada setiap transaksi, di sini saya langsung ngelink ke form barang keluar. Di sini langsung saja kita tulis ID transaksi yang sudah input tadi pada tanggal 01. ID barang di sini misalkan dalam satu transaksi terdapat 3 atau barang yang digunakan adalah 3 barang misalkan. Kita input dari 1 dulu. 01 dari tadi Voxy 1 liter. Tanggal keluar ya tanggal 9.
kuantitinya misalkan yang digunakan dalam pengerjaan motor tersebut tadi yang Matic dengan dengan ID motifnya 001P yaitu polos. Untuk Foxy misalkan dia menggunakan 1 liter, maka sini kita enter 112.000 kita masukkan. Yang kedua, apa saja yang digunakan lagi ID barangnya dalam menyelesaikan dalam satu transaksi. Misalkan tadi transaksinya masih tetap 01, ID barang kita input 02, Duko polos tapi menggunakan warna Duko merah 500 mili. Kita input 1. Tanggalnya masih sama karena dalam masih satu transaksi. Kita enter. Kita masukkan. Yang ketiga, tadi dalam menyelesaikan satu transaksi terdapat 3 barang yang keluar. Kita input 1 lagi. ID transaksinya masih sama, ID barangnya 03. Amplas kasar per lembar itu dia gunakan 2 buah. Kita masukkan. Kita enter dulu. Masukkan. Simpan. Tombol cari di sini itu untuk cari barang yang sudah ada di data barang. Tadi itu 1 2 3 Foxy Duko. Untuk ID barang ketiga adalah amplas kasar. Kita simpan. Simpan di sini, ini otomatis akan menyetak struk. Ya. Tadi struk pembayaran dengan ID transaksi 1, ID kategorinya juga 1, atas nama konsumen Fikri, plat nomor B44, nomor handphonenya 089297 50032 dengan biaya Rp500.000 untuk satu ID transaksi. Kemudian dalam program tersebut juga ada form input gaji karyawan. Kita keluar, kita ke menu karyawan, data gaji karyawan. Sini ID karyawan tadi sudah saya input 01 Rama admin bengkel. Periode penggajian itu misalkan tanggal 1 Agustus 2021, kita input jumlah lemburnya. Misalkan lemburnya itu 200.000. Gaji pokok Rama itu misalkan saya input 1 juta lah. Kita enter. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Kita kembali. Menu-menu tersebut akan ditampilkan pada laporan dalam menunjang arsip data. Di sini ada laporan barang masuk. Tadi yang saya input stok barang. Stok barang saya akan lihat sini. Nah, di sini tadi saya menginput stok Foxy itu 10, Duko merahnya itu tadi saya input 1 karena tadi udah diinput diambil mungkin 2, maka di sini stoknya menjadi -1. Dan amplas kasar tersebut tadi saya input dengan input pada barang masuk jumlahnya 1, maka pada stoknya berkurang menjadi -2. Pada menu laporan di sini admin hanya diizinkan untuk melihat laporan stok barang karena saya login tadi sebagai admin. Jadi untuk admin hanya bisa untuk melihat laporan stok barang. Untuk laporan-laporan yang lain admin tidak bisa untuk mengakses laporan tersebut. Yang diizinkan untuk mengakses dari ketiga laporan tadi selain laporan stok barang ialah kepala bengkel dan pemilik usaha. Di sini ada laporan barang masuk, admin tidak bisa mengakses. Laporan stok barang admin bisa mengakses. Laporan gaji karyawan admin dilarang masuk, dan laporan transaksi admin dilarang untuk masuk. Kemudian kita akan melihat laporan-laporan tadi yang bisa mengakses adalah
kepala bengkel dan pemilik usaha. Kita akan login sebagai pemilik usaha. Kita akan keluar. Dan kita run lagi nih programnya. Sini saya login sebagai pemilik usaha. Pemilik kecil. Dan passwordnya adalah owner. Termasuk. Login berhasil sebagai pemilik. Oke. Pemilik di sini sendiri sebagai hak akses dia dapat melihat semua menu-menu, mengakses setiap menu-menu yang ada pada sistem aplikasi yang saya buat ini. Dimana pada menu barang dia bisa masuk, pada barang masuk juga bisa masuk, pada barang keluar juga bisa. Untuk stok barang pun pemilik usaha bisa masuk. Nah, untuk menu laporan tadi, admin tidak bisa melihat kecuali stok barang pada laporan barang masuk. Pemilik usaha dapat melihat laporan barang masuk. Yaitu tadi yang udah diinput oleh admin. Kemudian pada laporan stok barang pun pemilik usaha tentunya dapat melihat laporan stok barang. Yang kemudian laporan gaji karyawan. Pada laporan gaji karyawan di sini saya bedakan untuk bisa dapat mencari atau langsung mencetak sesuai yang ingin dibutuhkan oleh pemilik usaha atau kepala bengkel. Di sini yang sudah seperti tadi admin input, yaitu pada bulan 8 tahun 2021. Cetak. Nah, laporan gaji karyawan. Gaji karyawan tadi yang sudah input oleh admin itu dengan ID gajinya 6, dengan nama karyawan Rama, ID karyawan 01, bagian admin bengkel. Periode bulan 8 atau bulan Agustus pada tanggal 1 2021, lemburnya 20.000, gaji pokoknya 1 juta dengan total gaji 202 juta. Kemudian pada laporan transaksi, di sini pun saya menggunakan input bulan dan tahun, di mana setiap pemilik usaha agar dapat mempermudah dalam mencetak setiap data yang masuk, baik itu bulan ataupun tahun. Saya input lagi di sini 08. Itu 2021. Cetak. Nah, pada laporan transaksi sini yang udah diinput oleh admin ada ID transaksi 1, ID kategori ke 1, usernya Rama, nama customer Fikri, plat nomor B444TY dengan nomor handphone 0892975532 pada tanggal 8 bulan Agustus 2021 dengan biaya Rp500.000. Dan yang terakhir, untuk menu hak akses kepala bengkel itu kita keluar. Kita login ulang. Pada menu hak akses yang itu kepala bengkel untuk yang terakhir. Dan untuk passwordnya ialah sama kepala bengkel juga. Masuk. Login sebagai kepala bengkel berhasil. Untuk kepala bengkel tersebut, job desk-nya karena pada CV tersebut dia tidak bisa melihat data barang, itu hanya admin yang dapat melihat, yang dapat menginput data barang. Barang masuk pun juga sama. Kepala bengkel stok barang, kepala bengkel bisa melihat stok barang. Dan untuk menu laporan, untuk menu transaksi karyawan dan supplier, kepala bengkel tidak bisa mengakses tersebut karena hanya admin yang dapat mengakses pada menu supplier, karyawan, dan transaksi sesuai dengan job desk-nya. Untuk menu laporan, kepala bengkel dapat mengakses semua menu laporan seperti apa yang dilakukan oleh
pemilik usaha. Sekarang laporan barang masuk, kepala bengkel bisa melihat laporan stok barang pun kepala bengkel dapat melihatnya. Laporan gaji karyawan seperti yang tadi, input dulu periodenya bulan dan tahun, bulan 8 2021. Cetak. Ya, laporan gaji karyawan pun muncul dan laporan transaksi pun 08 2021 pun sama. Dia akan bisa menampilkan data. Saya rasa cukup sekian pendemonstrasian program dari program saya. Bila ada salah-salah kata atau ucapan yang saya lakukan, mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.